Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5 Gaah. Nanti aku dibilang simpanan sugar daddy. Di tempat lain, lebih tepatnya di depan sekolahan Kiran. Ada Marvel yang menunggu gadis itu sejak pagi. Di mana dia? Perasaan aku sudah menjulingkan mataku untuk melihat Kiran. Tidak masuk sekolah sepertinya, bos. Sahut Jeff. Ah, masa sih? Atau mungkin Kiran sedang sakit? Mendadak Marvel khawatir pada Kiran saat Jeff mengatakan hal tersebut. Jadi, kita harus apa sekarang? Tanya Marvel mulai merasa gelisah. Tapi sepertinya tidak sakit, bos. Teman laki-lakinya juga tidak masuk sekolah sepertinya. Jeff turun dan tanya pada kepala sekolah sekarang. Titah Marvel langsung dilaksanakan oleh Jeff. Baru menunggu 5 menit di dalam mobil, Marvel sudah sangat gelisah. Tak berapa lama Jeff kembali ke dalam mobil. Bagaimana Jeff? Tanya Marvel. Kiran dan Gama tidak masuk sekolah pagi ini. Pihak sekolah juga tidak tahu apa alasannya. Marvel menghembuskan nafas kasar. Ia sangat tidak terima jika Kiran kenapa-kenapa. Ayo Jeff, ajak Marvel. Ayo kemana bos? Tanya Jeff bingung. Ayo cari Kiran, aku khawatir padanya. Bergegas Jeff melajukan mobilnya. Sialnya, pagi ini hujan turun tapi tidak terlalu deras. Saat Marvel dan Jeff melintasi lampu merah. Tanpa sengaja Marvel melihat Kiran dan Gama yang sedang dikelilingi orang. Berhenti Jeff. Titah Marvel membuat Jeff langsung menghentikan mobil mendadak. Marvel bergegas turun. Pria ini berlari menuju ke arah Kiran yang sudah diangkat ke pinggir jalan. Kiran. Marvel panik saat melihat Kiran dan Gama, yang tanpa sengaja diserempet oleh sebuah mobil yang sudah kabur. Om, lirih Kiran. Tanpa membuang waktu lagi, Marvel langsung menggendong Kiran menuju mobilnya. Jeff yang bingung malah ikutan menggendong Gama menuju mobil juga. Om, bagaimana dengan motorku? Tanya Gama yang masih berada di dalam gendongan Jeff. Nanti akan ada yang mengurusnya. Jawab Jeff. Marvel dan Jeff membawa kedua bocah itu pergi ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan Kiran hanya diam saja tak banyak bicara. Karena ia sedang merasakan sakit di kakinya. Setibanya di rumah sakit, Kiran dan Gama langsung mendapatkan perawatan. Untung saja tidak terlalu parah. Hanya kaki mereka saja yang mengalami luka dan tergores. Kenapa bisa seperti ini? Tanya Marvel dengan raut wajah dinginnya. Kiran hanya diam saja. Sungguh suasana hatinya hari ini sangat kacau. Gama yang lukanya tidak terlalu parah langsung menarik jas Marvel. Ada apa? Tanya Marvel yang kesal pada Gama. Om, jangan ganggu Kiran.
Sejak pagi dia menangis terus. Bisik Gama langsung membuat Marvel menatap Kiran. Marvel mengajak Gama keluar, membiarkan Kiran seorang diri yang masih dibersihkan lukanya oleh dokter. "Kiran kenapa?" tanya Marvel pada Gama. "Bertengkar sama ayahnya, Om. Dia tidak mau sekolah, jadi aku mengantarnya ke makam ibunya tadi," jawab Gama jujur. Sejenak Marvel terdiam. Ia pernah melihat Kiran bertengkar dengan sang ayah. Dan kali ini Kiran kembali bertengkar lagi. "Kenapa dia bertengkar?" tanya Marvel penasaran. "Kurang tahu juga Om masalahnya apa. Tapi, sudah pasti gegara ibu tirinya yang suka mengadu domba Kiran sama ayahnya. Kejam, ibu tirinya harus dibinasakan," ucap Marvel yang geram karena tidak terima jika Kiran disakiti. Tak berapa lama, Kiran keluar dari ruangan dengan jalan terpincang-pincang. "Bos," seru Jeff. Marvel langsung menoleh ke arah Kiran. "Aduh, kamu kok jalan sendiri?" tanya Marvel yang khawatir. "Apa sih Om, gak usah lebay deh," kata Kiran yang suasana hatinya masih kurang baik. "Kiran, kamu pulang dan istirahat aja ya," ujar Gama hanya diiyakan oleh Kiran. "Ya udah, ayo kami antar. Untuk masalah motor nanti ada anak buahku yang akan mengurusnya," kata Marvel hanya dia iyakan oleh Gama. Kiran berjalan sendiri tanpa dituntun. Marvel yang geram sebenarnya ingin kembali menggendong Kiran. Tapi ia takut jika Kiran akan marah padanya nanti. "Om, aku gak mau pulang ke rumah," ujar Kiran sesaat setelah Gama turun dari mobil. "Jadi, kamu mau diantar kemana?" tanya Marvel. "Gak tahu," jawab Kiran singkat. "Kamu gak punya saudara atau siapa gitu yang bisa bertanggung jawab?" "Gak ada," jawaban Kiran membuat Marvel bingung. "Jadi, kamu maunya kemana?" "Ke makam ibu aja, antarin aku ke sana," pinta Kiran membuat Marvel terdiam sejenak. "Jangan ke makam, kamu bisa istirahat di rumah Mas." "Tenang aja, ada mamah di rumah." "Gak usah Om, gak enak sama Tante Dona," tolak Kiran. "Gak apa-apa, mamah pasti senang kalau ada kamu." Kiran diam, membuat Marvel bingung. "Bagaimana Kiran?" tanya Marvel untuk memastikan. "Terserah aja deh Om, aku pusing." Sungguh senang sekali hari Marvel hari ini, karena Kiran akan berada di rumahnya seharian. Sebisa mungkin Marvel menahan senyum bahagianya setibanya di rumah. Marvel langsung mengajak Kiran masuk dan memanggil mamahnya. Donna yang melihat Kiran berjalan terpincang-pincang mendadak kaget. "Ya ampun Kiran, nak calon menantu, kenapa kau bisa seperti ini nak?" "Kiran kecelakaan mah." "Oh ya mah, Kiran akan beristirahat di rumah kita." "Ah, iya, ayo sayang, kamu bisa istirahat di kamar tamu."
Terima kasih, Tante. Ucap Kiran tiba-tiba saja merasa tidak enak hati. Marvel, aduh, itu Nak, beli pakaian baru untuk Kiran. Cepat. Titah Donna pada anaknya. Sekarang mah. Tanya Marvel dengan bodohnya. Tahun depan. Sentak Donna kesal. Bergegas Marvel pergi. Kemana bos? Tanya Jeff. Membeli pakaian untuk Kiran. Cepat Jeff. Setibanya di toko pakaian, Marvel bingung ingin memilih model apa. Akhirnya, Marvel membeli beberapa model pakaian untuk Kiran dan langsung pulang. Mah, di mana Kiran? Tanya Marvel yang lupa jika Kiran ada di kamar tamu. Ada di kamar, kamu antar pakaiannya. Mamah mau masak sebentar buat Kiran. Dengan cepat Marvel pergi ke kamar tamu. Pria ini sudah beberapa kali mengetuk pintu tapi Kiran tidak membukanya. Akhirnya Marvel masuk begitu saja. Pemandangan yang sungguh menyedihkan. Marvel tertegun saat melihat Kiran tidur dengan lelapnya. Gadis ini sangat kelelahan. Aku bisa melihat dari raut wajahnya, jika Kiran menyimpan kesedihan yang sangat dalam. Batin Marvel ikut merasa sedih. Marvel meletakkan paper bag yang berisi pakaian di atas nakas, kemudian pria ini langsung keluar. Karena tidak ingin mengganggu tidur Kiran. Bos, balik ke kantor gak? Tanya Jeff. Kosongkan jadwalku hari ini Jeff. Aku tidak ingin meninggalkan Kiran di rumah. Titah Marvel, siap bos. Marvel pergi ke kamarnya untuk berganti pakaian. Ada Kiran di rumahnya membuat pria ini tidak ingin pergi bekerja. Mah, Marvel menghampiri mamahnya di dapur. Ada apa Marvel? Kalau bisa, Mama harus lebih dekat dengan Kiran. Dia sangat merindukan sosok seorang ibu. Apa yang sudah terjadi sebenarnya Marvel? Tanya Donna ingin tahu lebih jelas. Marvel kemudian menceritakan apa yang pernah ia lihat beberapa waktu lalu, dan juga menceritakan apa yang diceritakan Gamma tadi pagi. Donna merasa iba pada nasib Kiran. Terlebih lagi ia sendiri tidak memiliki anak perempuan. Begitulah kehidupan seseorang Marvel. Terkadang di balik humor seseorang sudah pasti dia menyimpan kesedihan yang tidak bisa ia ceritakan pada orang lain. Kiran anak baik, pekerja keras meskipun dia suka uang. Mamah sangat mengerti akan hal tersebut. Makan, minum, sekolah dan segala kebutuhannya ditanggung Kiran sendiri. Aku sudah mencari tahu semua tentang Kiran. Meskipun ayahnya bekerja dan memiliki gaji yang tinggi, dia hanya peduli pada anak tirinya. Ya sudah, kita bahas nanti. Gak enak kalau Kiran dengar. Sekarang bantu Mamah menyiapkan makanan ini. Marvel melihat beberapa menu makanan yang sudah siap di atas meja. Untuk dipindahkan ke meja makan. Jangan bilang kalau kamu gak mau bantu. Ya mau, dong Mah.
Sahut Marvel sambil cengengesan. Sejak kapan Mas Marvel mau melakukan pekerjaan seperti ini? Tegur Mbok Rumi. Sejak ada calon istrinya Mbok, sahut Donna lalu mereka tertawa geli. Sedangkan Kiran hanya tidur sebentar. Gadis ini langsung bangun dan pergi mandi. Setelah melihat pakaian yang sudah disiapkan, Kiran tidak tidur dengan mengenakan seragam sekolah yang basah. Tetapi meminjam pakaian Donna sebentar. Selesai mandi dan sudah rapi, Kiran keluar dari kamar. Marvel bergegas berdiri saat melihat Kiran keluar dari dalam kamar. Hampir 1 jam pria ini menunggu di sofa yang berada tak jauh dari kamar tamu. "Bagaimana? Apa kamu sudah baikan?" tanya Marvel. "Tulangku pegal-pegal om, perutku lapar," jawab Kiran terkekeh. "Ayo makan, Mamah tadi udah masak banyak khusus buat kamu." "Wah, seriusan om?" tanya Kiran tidak percaya. Melihat gaya jalan Kiran, ingin sekali Marvel menggendongnya. Gemas sendiri, Marvel ingin kedua kalinya menggendong Kiran. Ayo duduk," ujar Marvel yang menarikan kursi untuk Kiran. "Tante di mana om?" tanya Kiran yang tidak mendapati Donna. "Mamah gak ada. Dia ada acara arisan siang ini." "Lah, jadi kita cuma berdua ya om di rumah ini?" Kiran mendadak panik. Gak kok mbak, ada Mbok," seru Mbok Rumi. Kiran membuang nafas lega saat melihat Mbok Rumi. "Ayo makan, setelah ini minum obatmu. Mas sudah sediakan?" "Idih, mas, udah om kok pengen dipanggil mas," cibir Kiran. "Kami ini loh, tega banget sama mas. Apa susahnya menyebut dengan panggilan itu?" "Udah janggutan masih aja mau dipanggil muda. Lah, kan udah mas cukur kemarin. Semua ini demi kamu loh." Kiran geli sendiri mendengarnya. Gadis ini tidak mau menanggapi dan hanya fokus pada makanan yang ada di piringnya. "Setelah ini anterin ke toko kue ya om. Aku harus kerja." Marvel langsung mendongakkan wajahnya. "Tidak, hari ini kamu istirahat aja. Gak usah kerja." "Lah, siapa kok ngatur?" "Mas tahu kamu suka uang, tapi lihat dulu kondisimu. Ada baiknya kamu istirahat. Masalah uang kamu gak usah khawatir. Mas udah siapkan uang jajan untukmu." Gak usah om, aku gak mau," tolak Kiran. "Sudahlah Kiran, kamu mau terima uang jajan dari mas? Atau mas akan buat ayah kamu yang jahat itu dipecat dari pekerjaannya?" Marvel mengancam. "Jangan om, nanti malah ribet. Nah, maka dari itu, kamu gak boleh nolak uang jajan dari mas. Kalau kamu mau kerja ya kerja, tapi gak usah terlalu berlebihan. Aku mencium bau-bau udang di balik bakwan." Ucap Kiran membuat kedua alis Marvel berkerut. "Buang jauh-jauh pikiran kotormu itu," kata Marvel yang paham maksud Kiran. Kiran tertawa, senang sekali rasanya jika ia mengerjai Marvel. "Om,
hari Minggu kemarin Om ngikutin aku ya ke hutan kota? Tanya Kiran sungguh membuat Marvel terkejut. Bahkan pria ini langsung tersedak makanannya. Saat mengantar Kiran pulang, Marvel hanya diam saja menahan malu. Karena ketahuan sudah membuntuti Kiran saat di hutan kota beberapa waktu lalu. Ingin sekali Kiran tertawa berguling-guling menahan kelucuan ini. Tak berapa lama, mobil Marvel berhenti tepat di depan rumah Kiran. Kiran langsung turun, tapi sebelum itu, tidak lupa ia mengucapkan terima kasih pada Marvel yang sudah membantunya. Dengan langkah pincang, Kiran memasuki halaman rumahnya. Baru saja Kiran ingin membuka pintu, Hasan sudah terlebih dahulu membuka pintu. Siapa yang sudah mengantarmu, Hah? Tanya Hasan dengan wajah masam. Jangan coba-coba kau mempermalukan keluarga ini. Kamu jalan sama suami orang ya, Kiran? Sika langsung menuduh. Kiran memutar bola matanya jengah, malas rasanya beradu debat. Tapi ucapan Sika tidak bisa dibiarkan. Matamu buta, apa kalian tidak melihat kakiku yang terluka ini, Hah? Kiran menunjukkan kakinya yang terluka. Kiran, kau kenapa? Tanya Hasan panik. Aku dan Gama diserempet orang. Orang yang tadi, yang mengantarku pulang itulah. Yang sudah membantu aku dan Gama. Kiran mencoba menjelaskan. Kiran, kau pasti mendapatkan uang ganti rugi. Bener gak sih? Ujar Sika. Ya, pasti kau sudah mendapatkan uang ganti rugi. Cepat berikan pada ayahmu. Timpal Desi membuat Kiran muak. Ayah. Kiran menoleh ke arah ayahnya. Bisakah anak dan istri ayah ini diatur agar tidak mata duitan? Mata Sika dan Desi terbelalak tidak terima dengan ucapan Kiran. Kiran yang masa bodoh langsung menerobos masuk ke dalam rumah. Anak kamu itu ya, benar-benar tidak tahu diri. Tidak ada sopan santunnya sama sekali. Desi mengomel pada suaminya. Sudahlah, kalian semua sama saja. Ujar Hasan yang pusing sendiri. Desi mengumpat, tapi Hasan tidak peduli. Pria itu masuk ke dalam rumah. Hasan sama sekali tidak peduli dengan keadaan Kiran. Bahkan acuh tanpa memiliki rasa iba dan kasihan. Pada musibah yang dialami anaknya, aku sudah muak melihat Kiran di rumah ini, Bu. Kapan sih kita bisa menendang dia dari rumah ini? Rumah ini milik almarhum ibunya. Kita tidak bisa berbuat banyak. Setidaknya ibu bisa membujuk ayah agar rumah ini secepatnya berganti nama atas nama ibu. Aku sudah tidak sabar ingin menendang Kiran agar dia menjadi gembel di luar sana. Sertifikat rumah ini atas nama ibunya dan neneknya Kiran. Ayah tirimu juga tidak bisa berbuat banyak. Apalagi notaris sudah menyimpan surat wasiat yang mengatakan dengan jelas jika rumah ini akan berganti hak milik. Saat Kiran sudah berusia 19 tahun, dan itu artinya 1 tahun lagi. Desi mengajak anak kesayangannya masuk. Ia tidak ingin ada orang lain yang mendengar percakapan mereka.
Kedua manusia serakah ini sangat jahat. Di dalam kamar, Kiran yang sedang beristirahat. Aku muak tinggal di rumah ini. Kapan aku bisa terbebas dari dua benalu itu? Kiran mengusap wajahnya, tubuhnya sangat lelah apalagi hatinya. Tiba-tiba saja Kiran dikejutkan dengan Sika yang masuk ke dalam kamar tanpa permisi. Mau apa kau? Tanya Kiran tidak suka. Tak menjawab, Sika malah menyambar dua paperback yang berada di lantai kamar. Ya ampun Kiran, dari mana kau mendapatkan pakaian mahal seperti ini hah? Sika membongkar paperback tersebut karena ia penasaran. Sejak di pintu tadi, Sika sendiri sudah mengincar apa yang dibawa Kiran. Kiran mendorong Sika, merampas kembali semua barang miliknya. Tidak sopan, sana keluar, usir Kiran. Ayah, ibu. Sika yang manja berteriak memanggil Hasan dan Desi. Kau ini kenapa hah? Tanya Kiran yang merasa sudah tidak aneh lagi dengan kelakuan Sika. Ada apa Sika? Tanya Desi yang datang bersama Hasan. Lihat Kiran, dia memiliki banyak pakaian mahal. Pasti dia sudah mencuri. Sika menuduh Kiran lagi. Benar begitu Kiran? Tanya Hasan dengan mata melotot. Aku tidak mencuri, orang yang sudah menolongku yang membelikannya. Pakaian sekolahku basah dan rusak. Jelas Kiran membuat Hasan menghembuskan nafas lega. Wajah Sika mendadak masam. Kiran, kau boleh membagiku satu pakaian mahal itu, boleh kan? Ujar Sika dengan senyum ramahnya. Enak saja, seru Kiran tidak mau. Kalau mau beli sendiri sana, ayah, ibu. Sika yang manja kembali mengadu. Apa salahnya sih kalau berbagi dengan saudara sendiri? Lihat anakmu, pelit. Desi membela Sika. Kiran, bagi kakakmu satu lembar. Tita Hasan yang sangat menurut dengan ucapan Desi. Ayah. Suara Kiran meninggi. Ayah sendiri tidak pernah membelikanku pakaian. Ayah selalu membelikan Sika, lalu apa hak kalian merecoki barang-barangku? Jangan seperti itu Kiran, Sika kakakmu. Ujar Hasan menekan, keluar. Usir Kiran dengan berteriak, gadis ini ingin melempar jam wekernya. Hasan yang melihat hal tersebut buru-buru mengajak Sika dan Desi keluar dari kamar. Perangai anakmu itu sangat jelek. Sesekali harus kau beri pelajaran. Ujar Desi lalu mengajak Sika pergi untuk membeli pakaian baru. Hasan memijat kepala nyeri. Ayah bodoh ini malah merasa bersalah pada Sika dan Desi bukan kepada Kiran. Hari telah berganti. Pagi yang cerah tapi tidak secerah wajah Kiran. Gadis ini dikejutkan dengan kedatangan Marvel ke rumahnya untuk melihat kondisi Kiran. Sika selalu mencuri pandang, berharap Marvel mengajaknya berkenalan. Hasan yang bersiap untuk berangkat kerja. Harus duduk dulu untuk menyambut kedatangan Marvel. Kiran beristirahat dengan cukup, tapi dia memaksa sekolah pagi ini.
Ujar Hasan yang bahkan sama sekali tidak tahu keadaan anaknya. Oh ya, kenalin ini Sika, kakaknya Kiran. Ujar Desi yang sejak tadi sudah tidak tahan untuk memperkenalkan Sika. Sika langsung mengulurkan tangan. Tapi Marvel hanya meliriknya dengan acuh. Kedatanganku ke sini hanya untuk memastikan keadaan Kiran. Kiran, kau masih sakit, kenapa kau masuk sekolah hari ini? Tanya Marvel yang pada Kiran yang sejak tadi tampak acuh tak peduli. Aku bosan di rumah. Jawab Kiran singkat. Kenapa? Tanya Marvel sekali lagi. Panas, seperti di neraka jahanam, celetuk Kiran. Udah aku mau berangkat sekolah. Nanti terlambat. Biar aku antar, kata Marvel langsung ditolak oleh Kiran. Sekolah Kiran dekat kok, mending ngantar Sika aja ke kampus. Lumayan loh jaraknya, iya kan suamiku? Desi menyenggol lengan suaminya. Sika tersipu malu, ia sangat berharap Marvel mengiyakan. Jadi dirinya bisa duduk di mobil mewah milik Marvel. Om, kakiku masih sakit. Sepertinya aku butuh tumpangan. Ujar Kiran yang berubah pikiran. Oh, ayo berangkat sekarang. Kata Marvel yang tak mau berlama-lama berada di rumah Kiran. Mereka berpamitan, Desi dan Sika terus mengumbar senyum kepalsuan. Tak berapa lama Kiran dan Marvel pergi, Hasan juga berangkat bekerja. Dari mana dia menemukan lelaki kaya seperti itu? Bu, dia tidak hanya kaya tapi juga ganteng. Aku suka padanya. Kata Sika lalu mengerek pada Desi untuk membantunya mendapatkan Marvel. Udah om, berhenti di bawah pohon besar itu saja. Pinta Kiran yang tak ingin diantar sampai depan sekolah. Tidak, aku akan mengantarmu sampai depan sekolahan. Tegas Marvel yang menolak keinginan Kiran. Untuk berhenti di jarak 50 meter dari gerbang sekolah. Gak nanti aku dibilang simpanan sugar daddy sama teman-temanku. Udah, cepat berhenti. Marvel hanya bisa menghela nafas pasrah. Mau tidak mau pria ini menghentikan mobilnya sesuai dengan permintaan Kiran. Kakimu masih pincang, biarkan aku mengantar sampai depan. Marvel memaksa. Dasar aki-aki, udah deh sana pergi. Usir Kiran yang mulai kesal. Sembarang kalau ngomong, aki-aki gini bisa bikin dede bayi loh. Gurau Marvel membuat Kiran geli. Kiran mengangkat kedua bahunya geli. Dasar bewok stres, umpat Kiran. Nanti kalau pulang mas jemput ya. Gak aku bisa pulang sendiri. Tolak Kiran, tapi... Udah deh om, kalau om antar jemput aku begini, nanti pasti akan ada yang menganggapku simpanan om. Gak mau ya sudah, terserah kamu aja. Marvel melajukan mobilnya sedangkan Kiran berjalan menuju gerbang sekolah. Sedangkan Gama, bocah itu tidak masuk sekolah. Karena tubuhnya merasa sangat pegal akibat kecelakaan kemarin. Bersambung.